Menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Polhukam Mahfud MD menemui para ex-mahasiswa Ikatan Dinas atau MAHIT. Ex-MAHIT dikirim Presiden Soekarno pada dekade 1960-an ke luar negeri. Mahfud MD dan juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menemui para ex-mahasiswa pada Ahad kemarin yang menemui korban di gedung De Sakel, Amsterdam, Belanda. Kedua menteri menjelaskan kebijakan pemerintahan Joko Widodo untuk memulihkan hak korban peristiwa 1965 dan kemudahan imigrasi untuk para ex-MAHIT. Mereka yang hadir tidak cuma dari Belanda, tapi ada juga dari Jerman dan negara sekitar Belanda. Ex-mahasiswa Ikatan Dinas adalah mereka yang tidak bisa kembali ke Indonesia karena dicabut paspornya saat menempuh pendidikan di luar negeri pada era 1965 sampai 1967. Sudah bergabung siang ini bersama kami melalui aplikasi Zoom Menko Polhukam Mahfud MD yang saat ini masih berada di Amsterdam, Belanda. Selamat siang waktu Jakarta, Pak Mahfud. Selamat siang, Mas Kalis. Terima kasih sudah menyempatkan. Ya, sudah masih jam 6 pagi, kita sudah jam 12 siang di sini Pak Mahfud, tapi kita mau update sedikit. Pak Mahfud sudah bertemu dengan beberapa eksil kemarin di Belanda. Apakah sudah mendapatkan kata sepakat Pak antara pemerintah dan juga mereka yang hadir kemarin? Kata sepakat karena kita tidak membuat kesepakatan ya. Ini kan bukan perjanjian antar dua institusi, tetapi pemerintah itu atas tugas konstitusional itu memberikan hak-hak konstitusional mereka. Mereka dulu disekolahkan oleh zaman Bung Karno ke berbagai negara, terutama di Eropa Timur, dalam berbagai keahlian. Lalu terjadi peristiwa tahun 1965 yang oleh pemerintah disebut sebagai G30S. Nah, mereka ini rata-rata kan ditanya ketika mereka mau pulang, ditanya kamu membuat pernyataan apa tidak mengakui pemerintah yang baru. Nah, mereka ini kan tidak dengar, dulu kan belum ada WA, belum ada telepon, belum ada TV kan. Mereka yang tidak segera membuat pernyataan itu paspornya langsung dicabut dan banyak yang kemudian menjadi stateless ya, agak lama. Ada yang kemudian minta suaka ke negara lain gitu ya, ke RRC misalnya, dan mereka tidak bisa pulang. Nah, ketika kita melakukan reformasi, ada perintah TAP MPR dan undang-undang agar ini diselesaikan secara hukum dan secara non hukum. Secara hukum itu pelakunya dibawa ke pengadilan, yaitu yang dulu melakukan pembantaian dan sebagainya. Kemudian yang tidak bisa pulang ini ya diberitahu kalau mau pulang negara akan memberi ya hak untuk pulang. Mereka semuanya senang. Bagi mereka bahwa mereka diakui sebagai warga negara Indonesia dan tidak pernah berkhianat kepada pemerintah Indonesia dan kepala Indonesia, itu sudah cukup. Mereka sudah beranak pinak di sini, dan mereka cukup minta diakui itu sebagai warga negara yang baik, tidak pernah berkhianat, dan mereka juga banyak yang mempertimbangkan untuk minta status kewarganegaraan Indonesia, tapi sudah ada anak, istrinya, dan macam-macam. Tapi ada juga yang sudah menyatakan ingin pulang untuk mati karena udah tua sekali, untuk pada saat meninggal nanti minta dikuburkan di tanah air gitu. Nah, kemarin Pak Menkumham itu langsung memberikan visa khusus ya kepada mereka yang ex-MAHIT ini. Misalnya diberi visa bagi mereka yang ingin menjadi warga negara asal sesuai dengan undang-undang, artinya meninggalkan kewarganegaraan lain. Misalnya tidak lagi jadi warga negara Rusia atau Belanda atau mana, itu bisa langsung diproses untuk kembali menjadi warga negara Indonesia secara lebih mudah. Nah, tapi bagi mereka yang tidak mau pulang karena misalnya ada keluarganya, diberi visa khusus juga, multiple gitu ya, visa misalnya sampai 5 tahun diberikan secara khusus sehingga kapan saja datang ke Indonesia bisa. Nah, itu yang kita lakukan, Pak Kalis. Jadi
kita tidak membuat kesepakatan apapun karena ini bukan perundingan. Nah, kalau soal hukum ya itu sudah ada prosesnya sendiri bagi pelakunya, siapa yang dianggap bersalah dan sebagainya sedang dalam proses hukum meskipun sebenarnya usia para pelaku ini sama dengan mereka juga, lebih banyak yang sudah meninggal gitu. Dan pada saat itu sudah jadi pejabat di Indonesia kan sekarang sudah di atas 80 juga dan Ya. sudah tinggal sedikit yang tahu peristiwa itu gitu. Artinya Pak Mahfud, mereka yang minta dui kewarganegaraan tidak akan bisa diterima ya Pak? Oh, sampai saat ini kita sudah katakan kalau dui kewarganegaraan tidak boleh karena undang-undang kita menyatakan kewarganegaraan tunggal sampai saat ini. Sehingga itu belum dipertimbangkan sampai nanti ada undang-undang baru. Tetapi kalau minta visa untuk berkunjung kapan saja dan dengan perlakuan khusus gitu akan diberikan. Dan ini sih jumlahnya sudah tidak banyak gitu sehingga tidak akan terlalu merepotkan dan akan terdeteksi atau terkontrol, terlayani dengan baik lah, insya Allah. Perlakuan khusus di visa ini apa saja Pak Mahfud? Ya misalnya dia akan bisa lebih mudah mendapat pelayanan visa. Di situ sudah dikeluarkan surat Menkumham yang minta kemarin langsung diberikan gitu. Anda perlu apa langsung ke Dubes atau KJRI setempat gitu untuk segera mendapat pelayanan secara lebih cepat lalu diberi online untuk berhubungan yang cepat dengan Jakarta. Kalau Anda dipersulit di suatu tempat hubungi nomor telepon ini dan seterusnya gitu. Nah itu yang kita berikan kepada mereka. Kalau materi enggak apa namanya ya paling beberapa kemarin yang datang ke Indonesia kita beri tiket, kita apa namanya beri penginapan karena yang kemarin tuh diundang dalam satu acara kenegaraan gitu. Kalau Ya. informasi soal fasilitas PNBP 0 ini akan diberikan Pak Mahfud? Iya betul betul ada di situ tidak boleh tidak akan ditarik biaya apapun dalam pengurusan itu gitu. Nah memang ada permintaan gitu ya kemarin misalnya bagaimana paspor yang dulu dicabut gitu sekarang dihidupkan secara otomatis gitu. Itu kan secara mekanisme tidak bisa juga. Kan kita tidak tahu mereka itu ada berapa, ada di mana dan untuk penghidupan itu harus diadministrasikan. Dulu paspornya nomor berapa misalnya kalau tidak ingat pasti bisa dicari asal mereka melapor dulu gitu. Oleh sebab itu kita tidak akan menghidupkan lagi paspor secara otomatis karena mereka sudah punya kewarganegaraan lain. Nah, bagi yang stateless misalnya ya kalau ada, tapi ini tidak ada sih yang melaporkan stateless. Stateless itu dulu. Ketika tahun 67 itu kan tidak boleh pulang. Nah, 6, 67 tidak boleh pulang. Mereka terkatung-katung pada waktu itu. Di beberapa negara kalau kawin dengan orang setempat langsung mendapat kewarganegaraan misalnya. Nah, itu mereka semuanya sekarang yang terdaftar di tempat kami tidak ada yang stateless. Dan rata-rata umurnya adalah di atas 80 gitu. Umurnya di atas 80. Ada seorang tua yang sangat mengharukan juga kemarin yang dari Jerman itu datang nyopir sendiri ke Belanda dengan penuh kegembiraan. Dia merasa bersyukur bahwa dia diakui sebagai putra bangsa karena mereka tidak tahu apa yang terjadi tahun 65 66 itu apa. Mereka juga tidak tahu kegiatan komunis itu apa dan sebagainya gitu. Tapi pada waktu itu hanya tidak membuat surat pernyataan aja. Lalu paspornya langsung dicabut tanpa pertanyaan yang panjang gitu. Nah, mereka datang dari Jerman dan dia Ibu Sri ya. Ibu Sri itu langsung kita beri kemarin dia menangis di situ sangat gembiranya karena ya mereka cinta Indonesia, ingin ke Indonesia gitu. Tercatat ada berapa Pak Mahfud eksil korban pelanggaran HAM berat di luar negeri ini? Begini, yang berdasar laporan di sidang kabinet itu dari berbagai negara itu ada sekitar 130 yang masih hidup di berbagai negara gitu ya.
Tetapi umumnya udah renta-renta, udah kadang-kala datang juga udah harus ada temannya yang menonton, ada anaknya dan sebagainya. Yang kemarin di Amsterdam itu yang mendaftarkan untuk hadir dan mendengar penjelasan dari pemerintah itu ada 59. Tetapi kemudian yang tercatat datang karena kemudian dari berbagai negara sekitar itu ada yang ingin ikut dan mendengar, ya kita tampung juga. Hmm, Dan mereka kan sudah punya identitas-identitas resmi dari negara-negara yang bersangkutan sehingga kita mudah mengenali gitu. oke. Itu Ini nanti berarti tadi ada sekitar 60-an yang hadir, sisanya Pak Mahfud ya. akan bertemu juga di negara lain, Pak? Saya hari ini akan ke Praha. Oke. Ini saya di Amsterdam nih, sebentar lagi 1 jam lagi saya akan terbang ke Praha menemui lagi beberapa orang di sana. Ya mungkin puluhan juga ya Hmm, di Praha. Nah, kan ini ada yang di Hongaria, ada yang di Swiss, ada yang di Paris dan sebagainya. Di Rusia, di Moskow juga yang kemarin undang itu ada beberapa orang juga yang datang ke Indonesia. Ada yang mewakili dari Moskow, tapi di sana ada beberapa orang juga sisa. Maka mereka gini, kita nyebutnya ex mahit, hmm. ex mahasiswa ikatan dinas. Tetapi ada beberapa yang mereka pada waktu itu menjadi pengusaha, bekerja dan sebagainya itu sehingga mereka minta jangan sebut ex mahit lah gitu. Hmm. Eh, Istilah yang diminta istilah lain karena tidak semua mahasiswa, mereka juga ada yang sudah profesionalnya diakui oleh dunia internasional. You bayangkan tuh yang datang-datang kemarin tuh ada profesor di beberapa perguruan tinggi. Mereka dulu kan disekolahkan oleh Bung Karno untuk membangun negara di dalam berbagai keahlian. Ahli listrik, ahli air, ahli koperasi, ahli apa, sekolah semua. Terus nggak bisa pulang karena mereka memang dulu dipilih dari orang-orang yang pinter-pinter, banyak yang melamar menjadi dosen di perguruan tinggi, bekerja di tempat-tempat baik, dapat pekerjaan sesudah mendapat paspor, mendapat kewarganegaraan di negara-negara di mana dia kemudian minta suaka semula gitu. Oke. Nah, itu yang terjadi. Tapi semuanya ini sudah lebih dari 50 tahun yang lalu, Pas Hmm. Kalis, sehingga kita harus kembali bangsa ini bersatu gitu Oke. ya. Terakhir Pak, ini tentu harapan tadi Pak Mahfud bilang bahwa satu warga negara kita bisa bersatu dengan beberapa permintaan. Sempat membaca juga Pak, saya ada permintaan dari mereka ini untuk bisa pemberbaruan Pak untuk pelajaran soal HAM ini. Apakah sudah dijawab oleh pemerintah soal permintaan itu Pak? Ya, kalau itu memang sudah menjadi rekomendasi dari PPHAM ya, yang berdasar Kepres nomor 17 itu, bahwa pelajaran HAM itu diperluas di institusi-institusi pemerintah, di TNI, Polri, di perguruan tinggi. Tapi mungkin yang lebih banyak ditanya itu, apakah tidak ada usaha penulisan sejarah, pelurusan sejarah? Hmm, Saya menjawab, pelurusan sejarah itu tidak mungkin bisa diterima oleh semua pihak kalau dibuat oleh pemerintah. Oleh sebab itu, saya mengatakan nih, mewakili pemerintah, penulisan sejarah itu dipersilahkan, tapi bukan negara yang menyimpulkan tentang peristiwa itu siapa. Kan masing-masing orang punya punya tulisan. Misalnya Pusat Sejarah Habri punya, lalu Cornell Paper itu Anderson juga punya. Kemudian kalangan NU juga punya sejarahnya sendiri. Pak Taufik Abdullah juga pernah diminta menulis sejarah. Jadi tidak sama persis hasilnya, sehingga saya katakan tidak mungkin kalau negara itu bercerita, mengambil cerita tentang sejarah. Oleh sebab itu negara, dalam hal ini pemerintah, di dalam sidang kabinet terbatas yang dihadiri oleh Pak Mendikbud waktu itu Pak Nadiem, akan menyediakan biaya penulisan sejarah, tetapi hasilnya itu hasil sebagai ilmu, bukan sebagai pandangan negara. Siapapun boleh minta beasiswa atau biaya penelitian dengan proposal yang jelas, itu akan disediakan oleh pemerintah. Silakan tulis sejarah berdasar metodologinya masing-masing hmm, dan hasilnya langsung disebarluaskan kepada masyarakat. Karena sejarah itu kan bisa saja
siapa yang nulis hasilnya beda. Waktu ditulisnya berbeda, hasilnya beda. Sama aja kita nulis sejarah Ken Arok, sejarah Raden Wijaya dan sebagainya itu kan Baik. beda-beda juga. Nah, maka kita tidak akan masuk ke soal itu. Negara tidak akan menulis sejarah sendiri, tetapi fakta-fakta yang secara hukum ada di depan kita selesaikan. Oke. Pak Mahfud, Betul. terima kasih banyak sudah berbagi cerita bertemu Ya, dengan warga negara di sana. Selamat melanjutkan tugas kembali Pak Mahfud, sehat-sehat Pak. ya, ya, makasih.